Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku para wali murid di sekolah Sunnah Al-Falah, baik di KB, TK, SD maupun SMP IT Al-Falah, yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman Islam, kenikmatan kesehatan, waktu dan kesempatan, sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian parenting, kajian pendidikan anak, membahas buku panduan pendidikan anak ya yang disusun di sekolah Sunnah Al-Falah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pada pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang definisi pendidikan anak ya. Maka pada hari ini kita akan membahas bab yang selanjutnya, halaman selanjutnya. Silahkan dibuka halaman yang kelima. Penanggung jawab pendidikan anak. Ya, siapakah yang bertanggung jawab utama di dalam permasalahan pendidikan? Tanggung jawab utama pendidikan anak berada di pundak orang tua, ya, terutama ayah sebagai kepala rumah tangga. Bekerja sama dengan guru, dengan sekolah, dengan pondok, dan pihak-pihak lain yang terkait, ya, dengan pemerintah daerah setempat yang memang sebagai stakeholder, ya, sebagai pemegang kekuasaan di dalam permasalahan pendidikan. Negara juga berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalilnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa tanggung jawab pendidikan putra-putri kita itu terletak di pundak kita sebagai orang tua. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijarah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara orang-orang yang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga. Ya. Yang ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada ayah, kepada seorang bapak sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga dirinya dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya dari sengatan api neraka, dari panasnya api neraka, menyelamatkan mereka. Bagaimana cara menyelamatkan keluarga dari api neraka? Maka dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir dengan diberikan pendidikan, diberikan pengarahan. Ya, pendidikan dan pengarahan itu untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan tentu saja
Di dalam pendidikan, putra-putri kita tidak bisa ditangani sendiri orang tua atau ayah, karena juga orang tua perlu bekerja dan yang lain-lain. Perlu adanya ta'awun, kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, pihak sekolah, guru, pihak pesantren, para ustadz dan ustadzah. Naam, adanya kerjasama. Betul seperti itu. Akan tetapi tetap tanggung jawab utama itu berada pada orang tua. Maksudnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Maksudnya saat putra-putri kita berada di sekolah, sudah kita sekolahkan. Putra-putri kita sudah kita pondokkan di pondok pesantren misalnya, bukan berarti orang tua lepas tanggung jawabnya. Akan tetapi tetap orang tua wajib untuk mengawasi pendidikan, perkembangan pendidikan putra-putrinya. Wajib untuk berkoordinasi dengan para guru, para ustadz dan ustadzah. Ya, tetap dikontrol ya orang tua. Bagaimana perkembangan hafalan putra-putri saya, ustadz, ustadzah. Bagaimana perkembangan akidah putra-putri saya, bapak, ibu guru. Bagaimana perkembangan ibadah anak-anak saya di sekolah. Bagaimana perkembangan ilmunya, pengetahuannya. Ya, masih tetap harus diawasi. Harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah. Itu maksud ya tanggung jawab di situ. Jadi bukan berarti kemudian lepas, tidak. Tapi tanggung jawab tetap ada dari sisi pengawasan, dari sisi koordinasi, dari sisi konsultasi bagaimana perkembangan putra-putrinya agar mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, ini ya maksud dari tanggung jawab pendidikan putra-putri kita saat mereka sudah di sekolah atau di pondok-pondok pesantren. Kemudian yang selanjutnya, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyah ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, yang artinya bahwa kita semua itu adalah pemimpin, penanggung jawab kita. Dan kita semua itu bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Ya, seorang amir raja adalah pemimpin, penanggung jawab di kerajaannya, di negaranya. Seorang suami, kepala rumah tangga, bapak, pemimpin atas keluarganya, penanggung jawab utama atas keluarganya. Istri juga pemimpin di rumah suaminya, mengatur urusan rumah tangga, anak-anaknya. Dan semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya, syahid atau inti dari hadis ini bahwa seorang suami, seorang bapak, ayah adalah pemimpin utama di keluarga. Dan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan meminta pertanggungjawaban kita di akhirat tentang apa yang kita pimpin. Anak-anak kita, keluarga kita akan ditanya, sehingga perlu kita siapkan jawaban yang kuat, yang bisa membawa kebaikan, pahala nanti di akhirat. Ya, semuanya tadi dengan adanya usaha pendidikan, usaha pengarahan, ya, dan juga di sekolah, di pondok tetap ada usaha-usaha pengawasan, usaha-usaha koordinasi, konsultasi dengan para guru.
bagaimana pendidikan yang terbaik. Itulah tanggung jawab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yudhoyi'a man yakutu. Seseorang itu dikatakan berdosa kalau menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, menyia-nyiakan. Bagaimana contoh menyia-nyiakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, contohnya tadi kalau misalnya putra-putri kita di rumah, kemudian tidak kita bimbing, tidak kita arahkan, tidak kita jaga, tidak kita didik, ini menyia-nyiakan, salah satu bentuk penyia-nyiaan. Atau saat putri kita di sekolah atau di pondok pesantren, orang tua tidak peduli, tidak pernah bertanya kepada ustadz maupun ustadzah, para guru, perkembangan pendidikan putra-putrinya, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana hafalannya, tidak pernah peduli, tidak pernah konsultasi. Ini juga termasuk bentuk menyia-nyiakan. Ya, maka hal tersebut dikatakan sebagai bentuk dosa yang harus kita hindari. Jadi saat di rumah orang tua berusaha mendidik, menjaga. Saat di sekolah pun tetap harus ada kerjasama, pengawasan, ya, kontrol dari orang tua berkaitan dengan perkembangan pendidikan putra-putrinya di sekolah ataupun di pondok. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, permasalahan pendidikan bukan permasalahan yang ringan, bukan permasalahan yang sepele, perlu keseriusan, perlu kerjasama, tidak bisa ditangani sendiri tentu saja orang tua di rumah. Perlu ada kerjasama yang bagus, perlu ada koordinasi yang erat, ya, sinergi yang bagus antara orang tua di rumah dan pihak sekolah, pondok, saling tolong menolong. Perintah dari Allah, ta'awun ini, ya, dari orang tua dan guru, ini harus kerjasama yang baik, saling berkoordinasi yang baik pula untuk keberhasilan pendidikan putra-putri kita. Barakallahu fikum. Semoga bisa bermanfaat pembahasan kita pada hari ini, penanggung jawab pendidikan dan juga penjelasannya. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.